Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi. Baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kebenaran Quran di tengah arus Quran pribadi. Saya mengambil Quran tidak ada keraguan. Boleh perkenalkan, nama saya Novel Asyamal Mustafa dengan NIM 101092400004 dari Prodi Teknik Elektro dengan kode kelas EE0701. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 2 ini didapatkan bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan, yang dimana Al-Quran diperuntukkan bagi petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani serta mengamalkan apa yang menjadi isi dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu selalu disertai dengan hadis sebagai penjelasannya. Seringkali kita menemukan berbagai kebingungan di dalam membaca tafsir Al-Quran. Maka salah satu acuan dari selain kita memahami dan Al-Quran, maka kita juga harus memahami hadis Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran adalah yang juga mengajarkannya. Nah, maka di sini dapat diambil kesimpulan bahwa saya juga kita wajib mempelajari Al-Quran, kita juga wajib mengamalkannya dan mengajarkannya kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah yang sering kita sebut dengan bertakwa gitu. Dalam Al-Quran sendiri terdapat berbagai macam kebenaran-kebenaran, soalnya adalah kewajiban secara ilmiah, di mana Al-Quran ini jauh sekali diturunkan jauh sebelum teknologi maupun internet atau penemuan ini ditemukan. Al-Quran menjelaskan fenomena-fenomena yang jauh sebelum ilmu modern saat ini tercipta. Salah satu fenomena dalam penciptaan manusia dalam tahun ini ayat 12 sampai 14. Kemudian adalah peredaran planet dan orbit, padahal roket luar angkasa itu baru ditemukan pada beberapa tahun, berapa puluh tahun belakangan ini gitu. Dan padahal di Al-Quran sudah dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 33. Ada juga fenomena alam, nanti terpisahnya air laut tawar dan air laut asin gitu. Itu juga ada di dalam Al-Quran, hal ilmunya baru ditemukan pada saat ini. Bukti Al-Quran dalam pandangan universal ya, ini adalah dalam konteks ini adalah mengandung nilai-nilai moral, hukum, dan spiritual yang relevan pada masa. Kemudian Al-Quran itu terjadi kemurniannya dari dulu sampai sekarang. Coba kita cari contoh kitab dari mana? Contoh Injil itu pasti ada versi-versi tersendiri, ada kitab baru, ada lama. Sedangkan Al-Quran itu dari rentang waktu yang sangat lama, itu terjaga keasliannya semuanya sampai akhir zaman, tidak yang dirubah. Dan karena tidak ada yang dirubah, maka nilai hukumnya mutlak, jelas, dan namanya sudah pasti. Dan itu adalah norma yang bisa kita jadikan acuan dalam pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana karena apa ini terdapat ilmu pengetahuan secara ilmiah, maka ini juga benar-benar mendorong dalam ilmu pengetahuan dan kemajuan. Kemudian bukti keberlakuan dan teks yang saya jelaskan sebelumnya adalah tidak berubah secara terus-menerus atau tidak dirubah sampai akhirnya dunia sangat terjaga. Kemudian Al-Quran juga dihafalkan oleh jutaan umat manusia. Nah, peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang pertama jelas sebagai petunjuk dalam hidup. Lalu kedua adalah pembeda antara benar dan salah. Di mana karena Al-Quran yang mutlak, kita bisa jadikan sebagai petunjuk hidup yang dimana isi Al-Quran banyak sekali macamnya manfaatnya apabila kita memahami dan mengamalkan isi yang Al-Quran. Kemudian sebagai penyembuh hati, salah satu metode yang sering kali kita dengar adalah ruqyah, yang membacakan ayat Al-Quran. Kemudian apabila kita sedang bunda, gelisah, terhilang arah, kita bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran, dan di mana isi-isinya sudah lengkap dan juga bisa menjadi
acuan bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah materi semesta alam. Oke. Nah, tentunya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran pada saat ini itu banyak sekali rintangannya. Salah satunya adalah adanya pemahaman dan pengalaman pengalaman pengamalan isi dari Al-Quran itu sendiri oleh tentunya generasi pada saat ini. Yang kedua adalah pengaruh dari pandangan seksual dan materialistik, dan dimana seringkali masyarakat pada saat itu menomorduakan akhirat, Kak, yang dimana menomorduakan duniawi atau hal yang bersifat sementara gitu. Terus kemudian kurangnya menaikkan keuntungan ke atas kehidupan modern itu pertama. Nah, salah satu upayanya adalah yang pertama membaca dan menghafalkan Al-Quran, kemudian memahami tafsir dan konteks Al-Quran. Dan ini Al-Quran itu tidak bisa ada yang bisa langsung dicerna, ada yang bisa langsung kita langsung mencerna, ada yang tidak bisa, ada yang bisa gitu. Salah satu contohnya yang mengenai tafsir, ada beberapa ayat Al-Quran yang dimana satu ayat itu berisi dari berbagai macam isi jalannya. Kita harus memahami juga isi-isinya gitu. Kemudian mengamalkan nilai Al-Quran dalam kehidupan, kemudian mengajarkan dengan dakwah, mengajarkan dakwah dengan hikmah. Hikmah merupakan ya gimana salah satu metode yang dimana dakwah ini sangat efektif karena orang itu akan bisa merasakan langsung dampaknya seperti itu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebih maaf dari Pak Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.